Di tengah pluralitas Nusantara, di mana Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga menjadi bagian penting dari mozaik bangsa, muncul pertanyaan mendasar. Apakah kehadiran penghayat kepercayaan mengancam eksistensi agama formal atau justru memperkaya wajah spiritual Indonesia? Berjumpa kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara, tempat kita belajar memahami Indonesia dengan hati dan akal yang jernih. Hari ini kita akan menelusuri sebuah tema yang sering disalahpahami, tapi justru sangat penting bagi kehidupan berbangsa kita. Mengapa kita tak perlu takut pada penghayat kepercayaan? Di tengah pluralitas Nusantara, di mana Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu juga menjadi bagian penting dari mozaik bangsa, muncul pertanyaan mendasar. Apakah kehadiran penghayat kepercayaan mengancam eksistensi agama formal atau justru memperkaya wajah spiritual Indonesia? Mari kita renungkan bersama dengan semangat cinta tanah air dan hormat pada semua keyakinan. Mari kita mulai pada bagian yang pertama, mengapa takut pada yang juga beriman kepada Tuhan. Kita hidup di Indonesia, tanah yang diberkati keberagaman. Sejak putusan MK nomor 97 tahun 2016 yang mengakui penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam sistem kependudukan, muncul reaksi campur aduk. Sebagian umat dari agama formal, baik Islam, Kristen, dan yang lainnya, merasa gelisah. Tapi mari kita jujur. Apakah iman yang sejati harus takut pada yang berbeda? Apakah kepercayaan terhadap Tuhan bisa dimonopoli oleh satu lembaga agama saja? Kalau kita kembali ke sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maknanya bukan sekedar percaya kepada Tuhan dalam satu bentuk tertentu, tetapi pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber nilai moral yang melampaui agama formal. Artinya, baik penghayat kepercayaan maupun pemeluk agama formal sama-sama berjalan di jalan spiritual untuk mengenal Sang Pencipta. Sejarawan Profesor Azumardi Azra menulis bahwa kekuatan Islam Nusantara justru terletak pada kemampuannya berdialog dan bersinergi dengan tradisi lokal. Demikian pula, Pendeta Eka Dharma Putra, seorang teolog Kristen Indonesia, pernah mengatakan bahwa iman Kristen di Indonesia tidak boleh menjadi tamu, tetapi harus menjadi warga yang berdialog dengan budaya. Keduanya sepakat. Iman yang kuat tidak menolak keanekaragaman, melainkan menebusnya dalam kasih. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu jejak Islam dan Kristen di Nusantara. Islam dan Kristen datang ke Nusantara bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk menebus dan memuliakannya. Para wali songo mengajarkan tauhid melalui wayang dan tembang Jawa. Sedangkan misionaris Kristen
seperti Nomenseng di Tanah Batak atau Sadra di Jawa tidak menolak budaya setempat, melainkan memadukannya dengan Injil. Sunan Kalijaga pernah berkata, "Wong urip kudu ngerti rasa, amarga rasa iku dalane manunggal karo Gusti." Manusia hidup harus mengerti rasa, karena rasa adalah jalan menuju Tuhan. Sementara Sadra yang dikenal sebagai pelopor teologi inkulturatif Kristen Jawa abad ke-19 menggunakan simbol-simbol lokal untuk menjelaskan kasih Kristus. Ia mengajarkan bahwa Yesus hadir di dalam budaya Jawa, bukan di luar budaya tersebut. Dari sini kita melihat bahwa baik Islam maupun Kristen sama-sama memiliki sejarah spiritualitas yang menghormati kearifan lokal. Mereka tidak melihat tradisi sebagai saingan iman, melainkan wadah bagi wahyu Tuhan untuk bekerja di tengah manusia. Kita akan masuk pada bagian yang ketiga, pandangan konstitusi dan dialog iman. Secara konstitusional, penghayat kepercayaan dijamin oleh pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945. Negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Dua hal yang berbeda tetapi sama-sama diakui sebagai hak asasi. Tokoh Islam Nurcholish Madjid yang dikenal dengan Cak Nur mengatakan, yang penting bukan label agama seseorang, melainkan ketulusan hatinya dalam mencari kebenaran. Sedangkan Pendeta Stephen Tong, tokoh Kristen Tionghoa Indonesia, juga pernah menegaskan bahwa kebenaran sejati tidak diukur dari banyaknya ritual, melainkan dari kesungguhan manusia mengenal Allah yang benar. Artinya, dialog antara agama formal dan penghayat kepercayaan bukanlah kompetisi iman, melainkan perjumpaan dua jalan spiritual yang sama-sama mencari sumber kebaikan. Gus Dur pun pernah berujar, tugas kita bukan menilai iman orang lain, tetapi memastikan semua bisa beribadah tanpa rasa takut. Pernyataan Gus Dur sejalan dengan pesan Yesus di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kedua pesan ini menegaskan bahwa iman yang sejati selalu melahirkan rasa hormat terhadap misteri iman orang lain. Mari kita lihat pada bagian keempat. Mengapa ketakutan itu muncul? Ketakutan terhadap penghayat kepercayaan seringkali bukan soal iman, tapi soal identitas. Agama formal, baik Islam maupun Kristen dan yang lainnya, kadang merasa posisinya terancam jika ada keyakinan lain yang diberi ruang. Padahal teolog Paul Tillich dalam bukunya Dynamics of Faith menulis bahwa iman adalah keberanian untuk menjadi. Artinya iman yang matang tidak perlu defensif. Ia justru berani berdialog karena tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sosiolog Kunto Wijoyo menegaskan bahwa agama yang dewasa bukan yang menolak perbedaan, tetapi yang mampu berdialog dengannya. Dan J.B. Bonowiratmo, teolog Katolik dari Yogyakarta, juga pernah berkata, iman yang hidup selalu terbuka untuk belajar dari pengalaman religius orang lain. Kalau demikian, ketakutan hanyalah tanda kita belum cukup percaya pada kebenaran Tuhan yang kita imani.
Sebab Tuhan tidak berubah hanya karena cara manusia menyapanya berbeda. Mari kita masuk pada bagian kelima. Iman, budaya, dan alam. Sebagai titik temu spiritualitas Nusantara. Satu hal menarik, banyak nilai dalam kepercayaan lokal sebenarnya sejalan dengan ajaran agama formal. Misalnya, penghayat kepercayaan mengajarkan syukur kepada Sang Yang Tunggal, konsep monoteistik yang selaras dengan tauhid dan ketuhanan yang esa. Mereka menghormati alam ciptaan seperti juga iman Kristen yang menegaskan bahwa manusia adalah penata layanan bumi. Mereka menghargai leluhur sebagaimana Alkitab mengajarkan hormat kepada orang tua. Pandangan ini mengingatkan kita bahwa Allah bekerja melalui berbagai jalan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, Rasul Petrus berkata kepada Kornelius, "Aku benar-benar mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang." Ayat ini menjadi fondasi teologis bahwa keberagaman bukan musuh iman, tapi bagian dari rencana Tuhan sendiri. Mari kita masuk pada bagian yang keenam. Pancasila adalah rumah bersama yang ilahi. Indonesia memiliki warisan spiritual yang agung. Pancasila, dalam hal ini Presiden Soekarno menegaskan bahwa sila pertama, ketuhanan yang berkebudayaan, artinya setiap orang bebas bertuhan menurut keyakinannya tanpa saling memaksa. Dalam terang iman Kristen, hal ini sejalan dengan prinsip kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Sementara dalam Islam, prinsip rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, menunjukkan bahwa kasih Allah meluas bagi semua makhluk. Jadi, pembelaan terhadap penghayat kepercayaan bukan ancaman bagi agama formal, tapi wujud nyata dari iman yang matang. Ketika umat Islam melindungi yang berbeda, ia sedang meneladani kasih Tuhan. Ketika umat Kristen menghormati penghayat, ia sedang meneladani kasih Kristus. Inilah Pancasila dalam makna terdalamnya, bukan sekedar dasar negara, tetapi perjanjian spiritual bangsa. Kita masuk pada bagian yang ketujuh, iman yang tak takut. Iman yang sejati tidak takut kehilangan pengikut, sebab Tuhan tidak pernah berkurang oleh perbedaan. Yang perlu kita takuti bukanlah keyakinan lain, melainkan hati yang membantu dan menolak belajar. Agama formal di Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya tidak perlu takut kepada penghayat kepercayaan. Karena Tuhan yang mereka sembah tetap Tuhan yang Maha Esa. Tradisi lokal telah lama menjadi ladang dialog iman. Konstitusi menjamin hak setiap warga untuk berkepercayaan. Kasih, baik dalam Al-Quran maupun Injil, selalu lebih besar daripada perbedaan. Teolog Protestan Karl Barth pernah berkata, "Kita tidak memiliki kebenaran, tetapi kebenaran itu memiliki kita." Artinya, tidak ada satupun kelompok yang bisa memonopoli Tuhan. Dan Buya Syafi'i Ma'arif mengingatkan, agama seharusnya menjadi kekuatan moral untuk mengasihi, bukan alat untuk menakuti.
Jadi ketika kita melihat penghayat kepercayaan berdoa dengan cara mereka, mari kita belajar melihat Tuhan yang sama bekerja dengan cara yang berbeda. Karena dalam doa mereka mungkin ada gema doa kita sendiri, kerinduan untuk mengenal Sang Pencipta yang esa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Mari terus belajar memahami iman tanpa rasa takut, sebab kasih sejati selalu memampukan kita untuk berdialog dan mengasihi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati dan damai sejahtera bagi kita semua. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.